Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita masih dapat beribadah hari ini. Dalam Yesaya 55 ayat 6 tertulis, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat." Mari kita bawa hati kita sungguh-sungguh kepada Tuhan selama masih diberikan kesempatan beribadah walaupun secara online. Kami atas nama Gembala dan pengerja GBI House of Grace ingin mengucapkan selamat beribadah dan menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita suarakan haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya, haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Saya katakan shalom semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita boleh siapkan dengan hati kita, amin. Kita mau berikan hati kita biar setiap kita boleh merasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu ya Roh Kudus. Ngalirlah kuasa dari tempat maha tinggi ya Tuhan. Ngalirlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Lawa setiap hati kami, jiwa kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Kami yang merindukan Engkau ya Tuhan. Kami yang haus akan Engkau ya Tuhan. Ya ralaba 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 ya syakara ralaba. Bersyukur buat anugerah
Dialah Raja di atas segala raja, amin. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorai bagi dia, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, Kau Allah yang kuat Tuhan, Kau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya.
ini lebih dari pemenang. Amin Bapak Ibu. Bukan karena kemampuan kita atau kuat gagah kita. Karena ada Tuhan yang menebus akan hidup kita. Yang memberikan kita kemampuan menjadi lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Sama-sama kita mau declare. Oh ya Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Allah yang berikan kekuatan. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Diberkati bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya Tuhan, hai umat Tuhan, kau lebih dari pemenang. Karena Dia Allah yang bersamamu. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Diberkati bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, haleluya. Diberkati bajunya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan. Katakan, kita lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, kita lebih daripada pemenang. Amin. Haleluya, karena Dia Allah yang memampukan kita, bukan karena kemampuan kita. Amin Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu kita punya DNA. Amin. Restorasi Pondok Daud yang artinya prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan. Mari kita boleh siapkan akan persembahan kita. Shalom Bapak Ibu, mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan scan QRIS di samping saya atau transfer ke nomor rekening di bawah ini. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat dan perlindungan yang Kau berikan sepanjang hidup kami. Kini tiba saatnya kami untuk memberi. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang memberi,
dan Engkau juga yang memberkati hamba-hambamu yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, ini adalah waktunya kita menuai. Penuaian tidak akan terjadi tanpa doa. Mari satukan hati kita dalam doa persiapan untuk doa keliling hari Rabu tanggal 2 September 2020 pukul 7 via Zoom. Anak-anak, ayo ikut Cool Kids ceria hari Sabtu 5 September 2020 pukul 4 sore. Ajak teman-teman juga ya. Ibadah doa malam hari Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 7 malam akan dilayani oleh Pendeta Muda Felicia Wong dari Hong Kong. Mari ajak saudara kita untuk sama-sama beribadah dan merasakan lawatan Tuhan. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Memasuki era new normal, kita diminta untuk beradaptasi, menjaga kesehatan kita, salah satunya dengan selalu menggunakan masker dan juga menjaga jarak dimanapun kita berada. Cool Rayon 3 menjual masker yang keren dan tentunya aman untuk kita semua dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau, 20.000 mendapatkan 3 piece. Ada 4 pilihan warna yaitu pink, putih, hitam, dan satu lagi ada juga yang krem. Untuk pemesanan dapat menghubungi Bapak Wahyu di nomor HP yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang melawatkan setiap hati kami ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang mengubahkan akan hidup kami ya Tuhan. Kasih-Mu yang mengubahkan hati kami ya Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membakar hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Engkau dahsyat ya Tuhan, Engkau luar biasa ya Tuhan. Kasih-Mu melawati setiap kami, kasih-Mu mencengkram setiap kami, kasih-Mu lebih dari hidup ya Tuhan. Kasih-Mu itu yang melawati setiap umat-Mu malam hari ini, setiap gereja-Mu ya Tuhan. Setiap kami ngalami Tuhan malam ini, setiap kami diberkati Tuhan.
Kasih-Mu dahsyat luar biasa. Tidak ada Allah seperti Engkau ya Tuhan. Malam ini Engkau bekerja dahsyat, memulihkan, melepaskan setiap kami, memberkati setiap kami dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kasih-Mu menyembuhkan kami, Kasih-Mu melimpahkan kehidupan kami dengan berkat-berkat surgawi. Hadirat-Mu nyata malam ini ya Tuhan. Terima kasih biar hari ini kami menyiapkan hati kami melalui ibadah online ini, kami diberkati dengan firman-Mu ya Tuhan. Sepatah kata saja dari Tuhan cukup untuk memberkati hidup kami, cukup untuk mengubah hidup kami ya Tuhan. Bawalah kami dengan firman-Mu ya Tuhan kepada apa yang Engkau maksudkan. Setiap kami menggenapi destiny ilahi. Semakin hari semakin serupa, sempurna seperti Yesus ya Tuhan. Terima kasih dan biarlah jangan kami membawa hidup kami seturut keinginan kami sendiri ya Tuhan. Biarlah seturut kehendak keinginan Raja di atas segala Raja, Tuhan Yesus. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya, shalom. Apakah kedengaran suara saya? Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat Pak Audi yang memberikan kesempatan, kepercayaan untuk saya boleh melayani ibadah online pada malam hari ini. Puji Tuhan. Nah, apakah boleh screen-nya ditampilkan? Bisa? Ya, haleluya. Pak Sony, terima kasih. Tetaplah apa ini? Ya, saya mau supaya di tempat saya lebih enak lihatnya. Oke, tetaplah kuat, janganlah tawar hati. Sama-sama katakan tetaplah kuat dan jangan tawar hati. Haleluya. Pak Ju, tolong kasih tahu saya ini supaya ada gambar saya di sini, bisa nggak? Haleluya, terima kasih Pak Jonathan. Ada trouble sedikit tadi di studio sehingga saya harus pindah-pindah dan sekarang menggunakan laptop. Puji Tuhan. Tetaplah kuat dan jangan tawar hati. Bilang sama-sama, tetaplah kuat dan jangan tawar hati. Kalau kita membaca Alkitab, Rasul Paulus pernah menulis surat kepada Timotius, ya, dan menganalogikan kehidupan umat manusia ini seperti apa? Prajurit, kemudian apa? Olahragawan, atlet, petani. Artinya apa? Prajurit hidup penuh perjuangan. Hidup ini adalah peperangan, atletik, olahragawan. Hidup ini pertandingan, perlombaan. Hanya yang pernah bekerja keras, latihan keras, disiplin, tidak tawar hati, tidak mundur, itu yang menang. Petani, hidup ini perlu kerja keras, udah gitu nabur pula, kan? Seperti itu. Jadi dalam menghidupi kehidupan kita yang keras seperti ini ya, keras dalam petik kehidupan kita seperti ini ya, maka firman Tuhan punya ada prinsip, yaitu jangan tawar hati, tetap kuat dan jangan tawar hati, nggak boleh tawar hati. Ini prinsip firman Tuhan, sebab Alkitab berkata, Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika kamu tawar hati, next slide, pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ya, Bapak Ibu yang di rumah, silakan baca sama-sama ya. Meskipun saya nggak mendengar suaranya, tapi suara hati, suara Bapak Ibu semuanya itu akan membangkitkan iman Bapak Ibu saudara sekalian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari ditulis apa? Jika engkau putus asa, maka kita akan jadi lemah. Hidup memang penuh tantangan hidup. Selama kita hidup, kita masih punya masalah, kesesakan, persoalan. Lebih-lebih sekarang ini kondisinya. Ya, maka di tengah-tengah pandemi ini, pergumulan ini, bagian kita adalah apa? Tetap kuat. Karena ini melanda semua orang. Termasuk kita, anak-anak Tuhan, orang Kristen. Ya. Nasihat firman Tuhan hari ini jelas buat kita. Jangan tawar hati pada masa persoalan, kesesakan. Sebab kalau kita tawar hati, maka kekuatan kita kan menjadi kecil, kita akan menjadi lemah, kita nggak kuat, kita bisa kalah. Haleluya.
Kalau kita mulai tawar hati, mulai putus asa, maka cepet-cepetlah apa? Datang kepada Tuhan. Cepet-cepetlah berdoa, jujur, next slide. Jujur kepada Tuhan. Ya, oke, terima kasih. Nah, udah muncul di sini, Pak. Ya, jadi apa? Jujur di hadapan Tuhan, rendah hati, berdoa. Doa kepada Tuhan, bukan kepada siapapun, tapi doa minta tolong kepada Tuhan, rendah hati. Doa itu mengajar kita untuk rendah hati, jujur di hadapan Tuhan. Daud pernah berdoa, kepadamu saja ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Jadi Daud ketika mengalami kesesakan, persoalan, masalah, jujur dia datang kepada Tuhan, dan rendah hati dia memohon, cry out, berdoa kepada Tuhan. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru. Haleluya, berseru, berdoa akan membuat iman kita semakin kuat dan kita tidak akan mengalami apa yang disebut dengan jangan tawar hati itu. Tidak boleh tawar hati. Apalagi Yesus pernah mengajar memberikan, next slide, ya, perumpamaan kepada para muridnya supaya tegas, ya, tegas. Sekali lagi Yesus mengajar dengan tegas bahwa saya dan saudara harus, ini mesti kudu, wajib selalu berdoa. Dengan apa? Tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu bahasa Ibrani, bahasa Alkitab sebenarnya terus dengan kata-kata yang sama dengan jangan tawar hati itu tadi. Jadi berdoa supaya kita tidak tawar hati. Tegas sekali Tuhan itu berkata kepada kita. Jangan tawar hati. Next. Jangan tawar hati, jangan menyerah, tetap kuat. Sebab jika kita menyerah, sikap menyerah kita, karena kita tawar hati itu, bisa menyebabkan kita kehilangan berkat terbaik yang hendak Allah berikan, sediakan buat saya dan saudara. Maka penting sekali, Alkitab berkali-kali berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan tawar hati. Tetap kuat, teguhlah, ya jangan menyerah. Karena sikap menyerah yang diawali dengan tawar itu akan menyebabkan kita kehilangan berkat yang terbaik yang semestinya buat kita. Tapi karena tawar hati, karena kita menyerah, akhirnya kita dilewatkan berkat-berkat itu. Ya, jangan menyerah, jangan tawar hati. Musa pernah menyuruh 12 pengintai untuk menyelidiki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, tanah Kanaan. 12 pengintai itu berangkat bersama, pulang bersama, melihat tanah yang sama, orang yang sama, masalah yang sama, beban yang sama, tantangan yang sama, waktu yang sama, 40 hari. Mereka pulang, kemudian 10 pengintai berkata dengan nada yang tawar hati, putus asa. Mereka berkata, kita pasti kalah kalau masuk ke sana, kita nggak bisa ke sana. Orang-orangnya besar, kita seperti belalang. Mereka membandingkan masalah yang mereka hadapi dengan kemampuan mereka. Dan akhirnya apa? Mereka takut maju. Mereka nggak bisa, kehilangan daya, semangat, tawar hati. Mereka sudah merasa kalah sebelum berperang. Tetapi 2 pengintai yang lain berkata berbeda. Kenapa? Karena mereka tidak tawar hati. Kenapa? Karena mereka semangat mengingat janji Tuhan itu. Mereka membandingkan masalah yang sama, yang besar itu dengan apa? Kekuatan Allah, sehingga mereka berani maju. Mereka berkata bilangan 13 apa? Kita pasti bisa. Oh, dahsyat sekali, luar biasa. Orang yang tidak tawar hati, orang yang penuh semangat, tahu janji Tuhan ya dan amin, akhirnya apa? Mengalami kemenangan. Untungnya bangsa Israel dan Musa mengikuti saran 2 pengintai itu, meskipun dengan apa? Dengan agak kesel mungkin ya, mungkin dengan sungut-sungut. Andai kata mereka mengikuti Musa dan bangsa Israel mengikuti saran 10 pengintai itu, mereka nggak dapat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tawar hati, kita bisa kehilangan berkat yang semestinya disediakan buat saya dan saudara Bapak Ibu semuanya. Yang mengerti katakan amin. Nah, dulu tahun 70-an awal ada sebuah perusahaan sepatu, ya, Shoes Company di Amerika, itu kirim salesman ke Afrika. Ya, sales yang pertama setelah sebulan berkeliling di Afrika, kemudian dia telepon ke kantor pusat dan berkata, Pak, tarik saya pulang kembali ke Amerika karena saya melihat orang Afrika nggak pakai sepatu, ya, no opportunity, nggak ada kesempatan.
nggak dapat apa-apa. Lalu headquarter itu, kantor pusat di Amerika, narik orang itu dan mengirimkan salesman yang lain. Baru seminggu berkeliling di Afrika, orang ini berkata, nelpon ke kantor pusat, Pak, kirim berkontainer banyak sekali sepatu ke Afrika, sebab saya melihat orang Afrika nggak ada yang pakai sepatu. Ini fantastic opportunity. Dan sampai sekarang perusahaan itu menjadi the biggest shoes company di Afrika ya. Karena ada satu orang yang tidak tawar hati, tidak putus asa melihat tantangan yang besar itu. Oleh sebab itu, jangan tawar hati. Kalau kita minta kepada Tuhan, berdoa sama Tuhan, maka Tuhan pasti berikan kekuatan buat kita supaya kita tetap kuat dalam Tuhan. Haleluya. Next slide. Yesaya 40 ayat 31 janji Tuhan buat kita. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang terus berdoa setia sama Tuhan, akan mendapatkan kekuatan baru. Sama-sama bilang kekuatan baru. Ya, tidak menjadi lesu, tidak menjadi lelah, kuat terus. Tekanan persoalan masalah apapun kita akan kuat. Jangan sampai kita kalah oleh persoalan, tapi bila kita bisa mengalahkan persoalan itu. Haleluya. Ketika Yesus melayani di Galilea, para murid diterpa badai topan sekali, ya ada Yesus menolong. Lalu yang kedua kali Yesus berjalan di atas topan badai itu. Setelah itu kita tidak pernah menceritakan ada topan badai lagi, nggak pernah ada karena sudah mereka berdiri di atas badai itu, mengalahkan topan badai persoalan besar itu. Kekuatan dari Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus pernah mengalami kekuatan itu. Next slide. Karena Korintus, Alkitab berkata, sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun mengalami persoalan yang besar, menyangkut nyawa sekalipun, di penjara, didera, mengalami aniaya yang luar biasa itu, Rasul Paulus tetap bisa berdoa, bersukacita, doa pujian penyembahan jadi gaya hidup, di penjara dengan suara yang berdoa. Dia tahu firman Tuhan ya dan amin, penderitaan ringan yang sekarang ini Rasul Paulus dan timnya alami, itu akan mendapatkan kemuliaan dari Tuhan yang kekal. Ya, perhatian kita jangan tertuju kepada yang kelihatan, karena yang kelihatan ini sementara, tapi yang tak kelihatan, yang kekal itu harus menjadi tujuan hidup saya dan saudara. Jangan tawar hati, jangan putus semangat, jangan lemah, tetaplah kuat. Yosua 1, next slide, berkata, bukankah telah perintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecup dan tawar hati. Yosua terus maju, terus berjalan sampai akhirnya melewati tembok dan kemudian masuk ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan dengan semangat, dengan menyala, tidak tawar hati. Bayangkan kalau Yosua tawar hati, putus asa, putus harapan di tengah jalan, maka sejarah bangsa Israel mungkin tidak seperti sekarang ini. Berbeda, mungkin mereka masih ada di padang gurun. Jadi hari ini kita belajar bersama-sama, kita selidiki hati kita, hidup kita. Pernahkah kita putus asa, putus pengharapan, tawar hati? Orang yang tawar hati, patah semangat, putus harapan, akhirnya akan kalah. Tuhan mau kita menang, bahkan lebih daripada pemenang. Minimal ada 6 alasan kenapa kita tidak boleh tawar hati. Next, ya. Jangan tawar hati. Ini prinsip firman Tuhan. Oleh sebab itu jangan tawar hati. Sekali lagi, tidak tawar hati adalah prinsip firman Tuhan. Ini perintah Allah, perintah Tuhan, itu perintah firman. Oleh sebab itu saya dan saudara tidak boleh tawar hati. Paling tidak ada 6 alasan kenapa kita nggak boleh tawar hati. Yang pertama, next. Kenapa? Karena Allah, Tuhan kita, selalu menyertai kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, Allah menyertai kita, Tuhan menyertai kita. Jangan kecut, jangan tawar hati. Sejak zaman dulu Tuhan sudah perintahkan sama kita. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kita kemanapun kita ada, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berada. Penyertaan Allah kepada Yosua itu nyata, real sekali. Dan saya percaya itu juga kita alami sama-sama. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, Allah menyertai kita. Daud pernah berkata kepada Saul, 1 Samuel 17 ayat 32,
Jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Goliat ya. Hambamu nih aku, kata Daud, akan pergi melawan orang Filistin itu. Dan kita tahu the end of this story adalah Daud menang. Ya, kenapa? Karena tidak tawar hati. Kenapa tidak tawar hati? Karena Daud pernah mengalami penyertaan Tuhan yang ajaib. Penggembalaannya di padang gembala itu adalah sarana Tuhan melatih dia. Bahwa Tuhan menyertai dengan luar biasa. Ya, ayat 45 sampai dia akhirnya berkata kepada orang Filistin Goliat itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tapi aku mendatangi engkau Goliat dengan nama Tuhan, karena Tuhan pernah menyertai dia dengan ajaib di padang penggembalaan yang pernah ia alami. Singa datang, beruang datang, tapi karena penyertaan Tuhan, musuh-musuh yang berat itu dikalahkan. Akhirnya Goliat kita tahu dikalahkan oleh apa? Daud. Next slide. Ya, karena pengalaman penyertaan yang dahsyat luar biasa dialami oleh Daud itu, maka Daud bisa membuat atau bikin testimoni, ya, memberikan nasihat kepada Salomo anaknya, jangan tawar hati. 1 Tawari 28 ayat 20 berkata, Daud berkata kepada Salomo anaknya, dikuatkan, tentukan hati, lakukanlah itu, bangun bait Allah ya. Jangan takut, jangan tawar hati, sebab Allah, Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan engkau sampai semuanya selesai. Penyertaan Tuhan itu from beginning to the end. Itu dahsyat sekali sepanjang umur kita. Tuhan berjanji, aku menyertai engkau sampai pada kesudahan zaman. Katakan amin. Haleluya. Yang kedua, next slide. Kenapa kita nggak boleh tawar hati dengan cepat? Karena ternyata tawar hati, kita berkata, mengurangi daya juang kita. Tawar hati, putus asa, melemahkan kita. Daya juang kita akhirnya apa? Tergerogoti. Kita direduksi. Ya, oleh karena tawar hati itu. Amsal 24 berkata tadi, jika engkau tawar hati, maka kesesakan kecilah kekuatanmu. Ya, saya berdoa kita semua paham ini dan mengerti ini, kemudian kita sadari kita nggak boleh tawar hati. Haleluya. Nah, tawar hati adalah tipuan iblis. Iblis berusaha menipu kita dengan mengambil damai sejahtera kita dengan cara kita dibuat tawar hatinya. Akhirnya apa? Kita lemah, rencana Tuhan di dalam dan melalui hidup kita akhirnya gagal. Dan kita akhirnya roboh, dikalahkan oleh si iblis itu. Ingat, Tuhan mau kita menang, bahkan keluar sebagai lebih daripada pemenang. Yang nomor 3, janji Tuhan itu ya dan amin. Pencobaan, kesesakan, tantangan, persoalan tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu firman Tuhan, itu janjinya. Maka kita nggak boleh tawar hati. Kalau Anda mulai tawar hati, ingat firman ini, aku pasti kuat, gak akan lemah. Kekuatan kita pasti dibangkitkan oleh Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 jelas berkata, pencobaan-pencobaan, artinya apa? Jamak, banyak. More than one, pencobaan lebih dari satu. A, B, C, D, E, belum selesai A, bisa datang yang lain masuk persoalan masalah itu. Itu pencobaan biasa, katakan biasa. Artinya apa? Tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan itu setia, karenanya Tuhan tidak akan membiarkan saya dan saudara dicobai melampaui kekuatan kita. Tuhan Yesus tahu kapasitas kita, Tuhan Yesus tahu kapabilitas kita, Tuhan Yesus tahu takaran kita. Sudah ditakar lah ya. Jadi kalau takaran kita mungkin 1 liter, nggak mungkin Tuhan kasih beban 2 liter. Ya, kalau kita misalnya 1 truk itu 6 ton, nggak mungkin dikasih muatan bebannya 12 ton, remuk dia. Dan Tuhan tahu takaran kita. Dia bilang Tuhan tidak akan memberikan persoalan, masalah, tantangan, tidak akan membiarkan kita dimasalahkan dengan melampaui kekuatan kita. Dia tidak akan memberikan kita persoalan, masalah, tantangan yang melampaui kekuatan kita. Katakan amin, haleluya. Haleluya, haleluya. Nomor 4. Kenapa kita nggak boleh tawar hati? Karena dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Dalam Yesus ada jalan keluar. Makanya dalam hidup kita ini harus selalu bersama Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Jangan keluar dari hadiratnya.
Jangan keluar dari pengiringan kita kepada Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Haleluya. Sekali melayani Yesus, tetap melayani Tuhan Yesus. Sebab dalam Yesus pasti ada jalan keluar. Waktu kita dicobai dengan pencobaan-pencobaan yang biasa itu, maka Yesus Tuhan kita memberikan kepada saya dan saudara jalan keluar. Sehingga kita dapat menanggungnya. Artinya apa? Menang. Kita tidak kalah. Dalam Yesus ada kemenangan. Haleluya. Yohanes 10 ayat 9 juga Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku ia akan selamat. Selamat dunia akhirat. Dan ia akan masuk dan keluar. Kita akan masuk dan keluar. Masuk dan keluar itu bicara kehidupan. Saya masuk mobil sampai di HOP, keluar dari mobil. Kemudian masuk ruangan, keluar ruangan, dan seterusnya. Itu bicara tentang kehidupan. Kehidupan kita ada dalam Yesus. Maka kita akan menemukan padang rumput yang hijau. Berkatnya berlimpah-limpah. Guling kiri, guling kanan, ke depan, koprol ke depan, ke belakang, semuanya padang rumput. Berkat yang berlimpah, yang maksimal dari Tuhan. Pasti ada jalan keluar. Lalu apalagi? Nomor 5, ya. Dikatakan apa? Kita adalah orang pilihan. Sadari bahwa saya dan Sarah adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Kita bukan orang-orang biasa. Haleluya, orang pilihan Tuhan. Alkitab berkata, 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Dan seterusnya ya, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita umat yang terpilih, dipilih oleh Tuhan, punya Allah. Kita kepunyaan Allah. Haleluya. Orang pilihan itu dahsyat sekali. Dulu kita bukan umat Tuhan, tapi sekarang oleh karena anugerahnya, maka kita dikasihani, dimiliki oleh Tuhan, dan kita mendapatkan grace, belas kasihan dari Tuhan, belas kasih Tuhan, bicara tentang berkat yang dahsyat, yang luar biasa. Orang pilihan, dahsyat sekali, haleluya. Nah, orang pilihan, presiden, bupati, gubernur, dipilih kan? Dan orang yang terpilih itu mendapatkan fasilitas yang khusus, mendapat perlakuan istimewa, mobil bagus, pengawalan bagus, aksesnya eksklusif, dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan saya dan saudara, di hadapan Tuhan, saya dan saudara adalah anak-anak Tuhan, pilihan Tuhan. Maka kita juga akan mendapatkan fasilitas yang luar biasa, yaitu akses ke surga. Logistiknya surgawi, itu kita bisa akses ke sana. Katakan amin, haleluya. Ya, maka dengan begitu kita tidak akan pernah tawar hati. Karena kita tahu, kita sadar berkat-berkatnya itu akan disediakan bagi orang yang setia kepadanya. Orang yang dipilih dan setia sampai akhir. Makanya jangan mundur dari Tuhan. Beneran, Bapak Ibu, di tengah pandemi, di tengah persoalan masalah yang berat, yang tidak menentu ini, saya berkata, saya menghimbau, saya mengencourage Bapak Ibu untuk teguh dalam Tuhan, kuat dalam Tuhan. Dan jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Haleluya. Mujizat Tuhan sediakan. Campur tangan ilahi dari Tuhan itu dahsyat. Divine blessing Tuhan sediakan. Pertolongan Tuhan itu dahsyat luar biasa karena kita orang pilihan Tuhan. Ya, bukan masalah hidup ini bukan masalah apa yang kita punya, tapi siapa yang memiliki kita. Yusuf itu ketika dijual ke Mesir oleh kakak-kakaknya, maka dia nggak punya apa-apa kan? Baju aja mungkin yang udah rombeng-rombeng di badannya. Tapi ketika dijual, dia milik Yesus. Maka dia dibuat berhasil beruntung oleh Tuhan Yesus. Dan akhirnya dianggap jadi orang nomor 2 di Mesir. Itu dahsyat, luar biasa. Haleluya, katakan kanan kiri, aku bukan orang biasa. Aku adalah orang pilihan Tuhan. Dan kepada orang-orang yang dipilih itu, Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal, dalam segala sesuatu, untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, orang pilihan yang mengasihi Dia. Yang terpanggil, yang dipilih, sesuai dengan rencana
Allah. Haleluya. Berkatnya dahsyat, berkatnya luar biasa. Terakhir, kenapa kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh tawar hati? Karena Alkitab berkata, kita diberi kuasa. Apalagi ini adalah the third Pentecost. Pentakosta ketiga, Roh Kudus dicurahkan begitu luar biasa. Sahabat Rasul 1:8 berkata, tetapi saya dan saudara akan menerima kuasa. Katakan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun, lalu kita jadi saksinya. Kenapa kita bersaksi? Karena kita sudah disertai Tuhan begitu luar biasa. Ya, tangisan dibuat oleh Tuhan menjadi berkat dahsyat dalam hidup kita. Dan ya, penyertaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Kita diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menang. Maka yang awalnya tes jadi testimoni. Ya, persoalan masalah jadi kesaksian. Test becomes testimony. Berubah. Oleh kenapa? Karena kuasa dari Tuhan itu membuat kita berhasil. Kuasa dari Tuhan yang dicurahkan buat kita akhirnya dibuat dahsyat dalam hidup kita. Dan kita menjadi saksi. Itu sebabnya jangan tawar hati. Jelas sekali Alkitab berkata, jangan tawar hati sebab kekalahan terbesar seseorang adalah bukan ketika tidak punya uang atau enggak punya senjata. Tetapi ketika orang itu kehilangan semangat hidupnya karena tawar hati. Semangat hidup, ya kita perlu semangat, kita perlu entheos, antusias, entheos, theos ada di dalam. Kalau Tuhan ada di dalam, kita berikan kuasa oleh Tuhan, maka kita akan tidak tawar hati dan kita akan menang. Kita akan membuat testimoni begitu hebatnya Tuhan dalam hidup saya, dalam hidup kita semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ketika dulu waktu tahun 2000, saya dipanggil Pak Audi, lalu diberikan mandat untuk datanglah ke Rangkas, gitu, lalu bikin tool. Wah, saya nggak tahu, saya belum pernah ke Rangkas, gitu ya. 2-3 orang berkumpul, tetap setia, tidak tawar hati, masalah besar, banyak persoalan dihadapi dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, berdoa, minta tolong sama Tuhan, untuk menyertai sampai dengan hari ini. Ada ibadah di sana, ada gereja di Rangkas, ya 2 kali ibadah, ada 450 orang ibadah setiap hari Minggu bersama dengan anak sekolah minggu. Itu luar biasa. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Nah, slide terakhir, ada namanya Srikan Bola, seorang India. Ya, sekarang umurnya kurang lebih 24 tahunan gitu ya. Ya, The Blind CEO, Chief Executive Officer. Dulu dia lahir Srikan Bola ini lahir cacat, lahir nggak punya bola mata, lahir dipandang sebelah mata oleh orang, ya orang tuanya miskin, keluarganya miskin, tidak dianggap punya harapan hidup, dari di sekolah dikucilkan. Masuk perguruan tinggi nggak pernah ada yang terima. Akhirnya ada yang terima dia sekolah, kuliah dengan tuntunan khusus, dengan huruf khusus ya. Dan dia tidak tawar hati dengan keadaannya itu. Dan di usia yang ke-23 dia bikin perusahaan dan dia jadi CEO-nya, Boland Industry Private Limited di India. Dan kekayaannya luar biasa. Kalau orang dunia saja bisa seperti itu, apalagi kita anak-anak Tuhan. Kita punya kuasa dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Ya, diawali dengan apa? Sikap hati yang tidak tawar hati. Tidak menyerah atas kehidupan kita. Ya, tantangan boleh ada, tapi kita tetap bisa harus menang. Kita kuat dalam Tuhan. Bilang kanan kiri sekali lagi, jangan tawar hati. Haleluya. Bersama Yesus, kita akan mengalahkan segala pergumulan, segala tantangan, segala masalah yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Kiranya firman Tuhan hari ini menginspirasi kita dan menguatkan kita. Mari kita berdoa sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang mungkin hari-hari ini mengalami tantangan persoalan masalah. Dan rasa-rasanya kok berat Tuhan. Hamba berdoa biar Tuhan yang mempunyai langit dan bumi ini mencurahkan kasih anugerah, hati yang kuat dan teguh di dalam Yesus. Segala intimidasi dari kuasa jahat kami patahkan dalam nama Yesus.
dan kami lepaskan damai sejahtera, kami lepaskan kekuatan keteguhan di hati mereka, sehingga mereka tidak tawar hati. Tantangan, persoalan, masalah, pergumulan seberat apapun, akhirnya kami semua menang, bahkan lebih daripada pemenang. Tuhan ajaib, Tuhan menolong kami, sehingga tes yang kami alami jadi testimoni, sehingga Allah dimuliakan di dalam hidup kami dan melalui hidup kami kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus dan berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Oke, yuk yang saudara yang berulang tahun bisa angkat tangan saudara sekali lagi yuk. Kita akan berdoa buat setiap saudara yang Tuhan berikan 1 tahun tambahan di bulan Agustus ini. Oh Rabasyamma Kuria Bakiria Basyakatana Rabapa. Oh Rilabasyamma Takuria Basyamma. Bapak, kami mengucap syukur buat setiap teman-teman kami yang kau tambahkan 1 tahun usia di bulan Agustus ini ya Tuhan. Bapak percaya biar di bulan kemerdekaan ini Tuhan memerdekakan seluruh kehidupannya ya Tuhan. Baik hubungannya dengan Tuhan, hubungan dengan sesama, dalam kehidupan keluarga, dalam kesehatan, dalam bisnis, dalam ekonomi. Oh Tuhan, Engkau berikan breakthrough ya Tuhan. Engkau berikan terobosan ya Tuhan. Satu hadiah yang spesial Tuhan sediakan buat mereka ya Tuhan. Satu kemenangan yang luar biasa Tuhan sediakan ya Tuhan di hari ulang tahun yang Kau berikan di bulan Agustus ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau dahsyat buat setiap kami ya Tuhan, Engkau ajaib buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berkati ya mereka yang berulang tahun di bulan Agustus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama-sama katakan amin. Pak Stefanus harap nyalakan mic-nya, kurang keras. Bayasya Narabatak Kana Mayasya Kana Rabayasya Karabayasya Burabayasya Kana Rabaya Rabaya. Kalau dari hari demi hari ya Tuhan, kami di ibadah doa online, kami merasakan hadirat-Mu yang menguatkan kami ya Tuhan, yang meneguhkan kami ya Tuhan, yang membuat hati kami tidak tawar dan memberikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada perkara-perkara dahsyat di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bisa ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, ada berkat kasih karunia Allah yang berlimpah ya Bapa. Kami Tuhan berdoa ya Tuhan Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan, yang selalu kami di setiap jalan kami ya Tuhan, malam hari ya Tuhan. Kami juga bersyukur hamba-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau pakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi kami pada malam hari ini lewat pelayanan firman, yaitu Bapak PDM Handoyo Silayan. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita lagu berkati Karabayasya. Bapak kami hadapan ya Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri ya Abah yang kamu berkat damai sejahtera limpah-limpah Tuhan, berkat perlindungan ya Tuhan, tuntunan ya Tuhan, hikmat ilahi pewahyuan ya Bapa turun atas hamba-Mu ini ya Bapa, dan juga pengurapan-Mu ya Tuhan berlimpah-limpah, pengurapan double ya Tuhan hamba-Mu ini ya Tuhan, terutama pengurapan masuk dalam era Pentakosta yang ketiga ya Tuhan, untuk masuk dalam penuaian yang terbesar dan yang terakhir ya Bapa sebelum Engkau datang yang kembali yang kedua kali ya Tuhan. Juga pengurapan ya Tuhan untuk membangkitkan generasi Yeremia ya Tuhan, yaitu anak-anak muda yang cinta akan Engkau ya Tuhan, yang bergerak untuk memenangkan jiwa ya Bapa. Pengurapan ya Tuhan di dalam setiap pelayanan, setiap apapun yang Kau percayakan untuk hamba-Mu ya Tuhan, boleh dilakukan seturut kehendak-Mu Tuhan, sesuai dengan kehendak Bapa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga
keluarga hamba, istri, anak-anak Tuhan. Berkati juga keluarga besarnya ya Bapa, biar pelayanan hamba ini berkat bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih malam Tuhan, pelayanan yang penuh dengan tantangan ini ya Tuhan. Bapak, biar Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau berikan kekuatan yang baru ya Tuhan. Terus Engkau menyertai hamba-Mu ya Tuhan, terutama ya Tuhan, untuk membawa umat-Mu masuk dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan, membawa api Pentakosta ke bangsa-bangsa ya Tuhan, dari Indonesia ke bangsa-bangsa dan kembali ke Yerusalem ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Gembala Rayon kami dan wakilnya ya Tuhan, terutama pelayanan Gembala Rayon kami di Muspija ya Tuhan, kesatuan tubuh Kristus di mana ya Tuhan, pelayanan hamba Tuhan di wilayah yang akan kita ya Tuhan, menyatakan kemuliaan ya Tuhan. Orang lagi belum mengenal Engkau ya Tuhan, mereka belum mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan, mengenal Engkau sebagai jalan dan kebenaran terjadi dalam Yesus, terjadi dalam nama Yesus, terjadi bisa di dalam nama Yesus, bahkan sampai ke bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan, hamba-Hamba-Mu, Gembala Ranti, hamba Tuhan, Gembala Guru ya Tuhan, ketua-ketua departemen ya Tuhan, mereka mempersiapkan tempat yang layak bagi mempersiapkan mempelai wanita ya Tuhan yang layak untuk kerajaan-Mu ya Tuhan, menyelesaikan amanat Agungnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami Tuhan, katakan kami sejahtera Allah, bangsa kami Indonesia, damailah Indonesia, damailah Indonesia, Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia, orang-orang kudus-Mu yang ada di Indonesia Tuhan, Engkau pakai Tuhan mereka untuk berdoa, menyembah Engkau di Indonesia ya Bapa. Ketika pujian dan penyembahan itu, hadirat-Mu Allah hadir di bangsa kami Tuhan. Kalau Allah hadir di bangsa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan, bangsa kami menang atas COVID-19 ya Tuhan, bangsa kami menang atas penyakit corona, penyakit sampar menular lain ya Tuhan, boleh dipatahkan di dalam nama Yesus. Dan bangsa kami menang krisis ekonomi, kami menang dari resesi ekonomi yang terjadi di dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Terlebih lagi ya Tuhan, bangsa kami mengalami revival ya Tuhan, bangsa kami mengalami penuaian yang terbesar dan yang terakhir sebelum kedatangan-Mu yang kedua kali, terutama anak-anak muda di Indonesia dibangkitkan untuk melayani bangsa-bangsa ya Tuhan. Kami juga berdoa para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, Presiden, kami berkati Wakil Presiden, kami berkati para menteri ya Tuhan, kami berkati para kepala daerah Tuhan, gubernur, wali kota Tuhan, bupati Tuhan, lurah ya Tuhan, kami berkati mereka semua Tuhan, pakai mereka ya Tuhan, lebih dahsyat dan lebih luar biasa lagi untuk Indonesia ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih kalau kami ada di era Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Kami yakin pencurahan Roh Kudus yang dahsyat, yang luar biasa terjadi di dalam nama Yesus, dan penuaian jiwa terjadi di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk GBI House of Grace ya Tuhan, rumah kasih karunia ini ya Tuhan. Kami berkati jemaat-Mu ya Tuhan, dan juga jemaat-jemaat yang lain dari gereja lain yang hadir malam hari ini ya Tuhan. Bapak berkati mereka semua ya Tuhan. Kami mengatakan Tuhan, kemuliaan Allah memenuhi jemaat-Mu ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Bapa, yang hilang pengharapan, berikan pengharapan yang baru ya Tuhan, yang sakit kanker, tumor, jantung, sembuh di dalam nama Yesus, sembuh di dalam nama Yesus. Engkau menjadikan segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik ya Tuhan. Bapa, kalau banyak hamba-hamba-Mu, jemaat yang mengalami Tuhan masalah ya Tuhan, Engkau memberikan
jalan keluar seperti firman-Mu. Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu, dan beban berat. Aku, Tuhan Yesus, akan memberikan kelegaan kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu, memberikan kelegaan kepadamu ya Bapa. Terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami juga memberkati semua pelayan-Mu di HOG ya Tuhan. Pakai dengan dahsyat dan urapi mereka semua, juga terutama gembala kami ya Tuhan, yang kami kasihi ya Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tambahkan pengurapan, perlindungan, juga Bu Mona, Michelle, Patrick, Jane, semuanya boleh dalam tangan dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akhiri doa malam hari ini Tuhan dengan berdoa semua. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan, kita katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk ibadah malam hari ini. Kami percaya ada berkat yang Kau sediakan spesial buat umat-Mu ya Tuhan. Membuat mereka kuat, membuat mereka menjadi umat pemenang ya Tuhan. Umat yang tidak mudah tawar hati, yang tidak mudah jatuh, tidak mudah terkalahkan ya Tuhan. Berkati sekali lagi Pak Handoyo dan Ibu Rentiana Tuhan. Pakai hamba-Mu ini untuk menjadi berkat buat banyak orang ya Tuhan. Melalui apa yang beliau taburkan di tempat ini malam hari ini Tuhan. Engkau balaskan berlipat kali ganda di seluruh cabang ranting yang Tuhan percayakan untuk beliau tangani ya Tuhan. Berkati seisi rumahnya, apa kerjaannya, bisnisnya, pelayanannya, semua diberkati Tuhan, kesehatan diberkati Tuhan, berlimpah-limpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau terlalu dahsyat buat kami ya Tuhan. Juga Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang lemah sudah Kau kuatkan ya Tuhan. Engkau sudah bangkitkan kembali roh mereka menyala-nyala on fire di hadapan-Mu Tuhan. Yang mempunyai masalah keuangan, masalah rumah tangga, Kau berikan terobosan demi terobosan yang luar biasa ya Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu boleh keluar jadi pemenang di hadapan Tuhan. Pandemi tidak akan menghalangi mereka menerima Tuhan. Pandemi tidak akan menghalangi mereka melakukan perkara-perkara besar. Pandemi tidak menghalangi mereka bersorak-sorai karena Allah yang mereka sembah adalah Allah yang memenang. Terima kasih Tuhan Yesus. Sementara berpisah Tuhan, dan biar berkat-Mu menyertai kami. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, daripada Tuhan Yesus Roh Kudus yang menyertai hidupmu dari hari ini sampai kedatangan Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Seisi rumahmu diberkati Tuhan berlimpah, limpah, limpah, limpah. Yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.